Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Bapak Ibu ya. Selamat siang untuk rekan-rekan guru sekalian dimanapun Bapak Ibu guru berada. Semoga Bapak Ibu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate ya sedikit informasi terbaru terkait P3K Guru tahun 2022. Yang di sini kita membahas terkait penempatan ya antara instansi bagi guru lulus PG P3K 2021 konfirmasi bersedia atau tidak. Tetapi yang membuat kita tenang ya bahwasanya tidak ada penempatan di luar daerah kewenangan yang sudah pernah diposting oleh Prof Nunuk. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami, karena subscribe itu gratis teman-teman ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, untuk tabel penempatan ya untuk guru lolos PG itu ada beberapa kategori Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah tentunya yang pertama ini semua guru honorer yang lolos PG pasti menginginkan yang seperti ini. Tidak ada yang tidak mau ya, yaitu penempatan Bapak Ibu di sekolah induk ya. Kalau misalkan Bapak Ibu itu di sekolah induknya itu ada kuota formasi, dan kuota formasi yang ada di sekolah induk Bapak Ibu itu linear ya, linear dengan kelulusan Bapak Ibu, linear dengan ijazah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu berpotensi sebagai pengunci formasi ya, asalkan ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ijazah Bapak Ibu linear dengan mapel atau kuota yang ada di sekolah induk Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, jumlah kuota formasi di sekolah Bapak Ibu itu sama dengan atau lebih banyak daripada jumlah guru yang sudah lolos passing grade, terutama guru induk. Kelebihan bagi rekan-rekan guru yang di sekolah induknya itu ada kuota formasi, yaitu Bapak Ibu bisa langsung 100% ya, 100% untuk mengisi kuota Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena sudah jaminan ya bahwasanya yang ada kuota di sekolah induknya, maka Bapak Ibu akan menjadi pengunci utama formasi, sehingga Bapak Ibu itu tidak akan pernah untuk digeser ya, tidak tergeser di seleksi P3K di tahun 2022. Karena nantinya Bapak Ibu itu akan menjadi pengunci utama formasi. Jadi menurut di Pak Kabid Tulu Agung mengatakan bahwa penempatan yang paling aman sebenarnya itu adalah penempatan di sekolah induk ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya, bahwasanya penempatan yang paling aman itu adalah penempatan di sekolah induk ya. Seperti itu Bapak Ibu guru sekalian ya. Kemudian yang kedua adalah penempatan non sekolah induk dalam instansi. Misalkan ya, sesuai dengan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, bahwasanya ketika tidak ada kuota formasi di sekolah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa mendaftar di sekolah lain. Nah, itu yang dikatakan dengan penempatan non sekolah induk dalam instansi. Bapak Ibu melamar formasi di sekolah lain tetapi masih dalam instansi ya, masih dalam instansi, cuman beda sekolah saja Bapak Ibu ya. Dan tentunya itu tidak ada istilah geser menggeser guru induk ya, tidak ada istilah menggeser guru induk. Bahkan guru induk tidak lolos PG sekalipun itu tidak bisa Bapak Ibu geser ya. Kemudian penempatan non sekolah induk antar instansi. Ini yang banyak sekali perdebatan ya. Katanya tidak ada penempatan non sekolah induk ya di luar daerah kewenangan ya, betul ya. Ini sudah pernah dikatakan oleh Prof Nunuk ya, bahwasanya tidak ada penempatan di luar daerah kewenangan, tetapi ada ya, ada strapnya di luar daerah kewenangan. Berarti kalau Bapak Ibu ditempatkan di luar instansi tetapi masih dalam satu wilayah kewenangan, itu sah-sah saja ya. Misalkan Bapak Ibu domisilinya di Provinsi Sulawesi Selatan, ketika Bapak Ibu dilempar ke Provinsi Jawa, nah itu yang salah ya, itu yang tidak sesuai dengan pemaparan Prof Nunuk, karena memang tidak ada yang ditempatkan di luar daerah kewenangan. Tetapi misalkan Bapak Ibu tinggal di Provinsi Sulawesi Selatan, misalnya kota Parepare, kemudian penempatan Bapak Ibu di kota Makassar, itu masih sah-sah saja Bapak Ibu ya, karena masih dalam wilayah kewenangan Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya jaraknya itu tidak sejauh ketika Bapak Ibu dilempar antar pulau. Logikanya seperti itu ya, menurut pemahaman admin untuk menganalogikan apa yang dijelaskan oleh Prof Nunuk, bahwa tidak ada penempatan guru lulus PG di luar daerah kewenangan. Seperti itu ya. Kemudian belum tidak dapat ditempatkan. Nah, ini yang sangat tidak diinginkan oleh guru lulus PG. Kenapa admin katakan seperti itu? Karena kalau tidak dapat ditempatkan berarti secara nasional itu tidak ada lagi kuota yang bisa Bapak Ibu
isi sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ambil atau tempati lulus PG. Jadi kemungkinan itu mapelnya berlebih Bapak Ibu ya, mapelnya berlebih atau memang kuotanya tidak dibuka. Itu penyebab utamanya ya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak masuk di poin keempat ini. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu guru sekalian terhormat ya. Lobet. Nah, di sini dikatakan oleh Prof Nunuk bahwasanya Ibu guru tercinta saat ini beredar file Excel tentang penempatan guru P3K yang menyebabkan kebingungan dan kepanikan para guru karena disebutkan bahwa ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Oleh karena itu saya sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Excel yang beredar itu tidak benar. Yang kedua, kami baru selesai rakor dan kesepakatan dengan Pemda hanya jumlah formasi dan belum sampai ke nama individu. Kemudian ketiga, tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangan. Ini sangat jelas sekali ya, dikatakan oleh Prof Nunuk tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangan ya. Sekali lagi admin katakan tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangan, dan penempatan yang beredar berdasarkan file Excel itu belum benar Bapak Ibu ya. Jadi jangan terlalu dijadikan sebagai referensi utama. Oke, bisa dibaca-baca tapi jangan jadikan patokan Bapak Ibu guru sekalian ya. Nah, terkait dengan hal itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya bahwasanya di sini ada beberapa mapel ya. Misalkan mapel PKWU ya. Mapel PKWU ini anggaplah ya, ini ibarat ini kita buatkan saya filenya seperti ini. Jadi ini cuma contoh saja. Anggaplah formasinya 8 ya. Jadi jumlah guru PG-nya itu dalam satu instansinya, jumlah guru PG dalam instansi ini adalah 12. Sehingga yang mengisi formasi untuk mapel PKWU itu ada 8 orang. Sedangkan 4 orang ini itu penempatannya tidak ada ya. Tidak dapat ditempatkan Bapak Ibu di instansi ini karena memang kebutuhan untuk mapel PKWU di instansi ini hanya 8. Sedangkan lulus PG-nya 12. Jadi masih ada 4 yang tersisa. Nah, jadi 4 yang tersisa ini kemungkinan akan dimasukkan dalam cloud atau keranjang ya untuk menunggu seleksi berikutnya atau menunggu ada yang pensiun di mapel PKWU. Tetapi di sini ada jalan alternatif ya yang diberikan oleh Kemdikbud ya. Sebenarnya ini belum resmi, sebenarnya itu ada penurunan ya dari P1 ke P3 itu di video sebelumnya ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Kemudian ada penempatan di luar instansi. Tetapi kalau dikatakan penempatan di luar instansi berarti itu masih dalam wilayah yang tidak terlalu jauh atau masih dalam wilayah kewenangan. Nah, seperti itu ya solusi untuk yang mapel berlebih Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita tunggu saja ya juknis resmi dari Panselnas tentunya. Kemudian di sini lagi kita tambahkan ya informasi tambahan Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ya di sini ya anggaplah di instansi A itu ada mapel bahasa Inggris ya. Instansi A ini ada mapel bahasa Inggris. Ada 5 guru yang sudah lolos PG di instansi A untuk mapel bahasa Inggris. Yang pertama Andi, Tony, Asis, Ranrini. Nah, sedangkan kebutuhan di instansi ini cuma 2 atau 3 ya, jadi 2 atau 2 ya. Jadi yang diambil ini berdasarkan nilai terbaiknya. Anggaplah Andi dan Tony yang lolos. Sedangkan yang tersisa adalah Asis, Ranrini. Di instansi A sudah tidak ada lagi peluang untuk mengisi formasi. Sedangkan di instansi B Bapak Ibu ya, butuh 5 guru bahasa Inggris dan di instansi tersebut sudah tidak ada guru mapel bahasa Inggris baik P1, P2 dan P3. Ternyata di instansi B masih dalam satu wilayah kewenangan itu ada ya guru mapel, ada diperlukan guru mapel 5 orang ya, sedangkan yang tersisa di instansinya cuma 3. Jadi ketiga guru ini itu bisa mengisi kuota dari instansi lain Bapak Ibu ya. Karena di sini ada ketersediaan dibutuhkan 5 guru bahasa Inggris. Jadi intinya instansi A dan instansi B itu tidak terlalu berjauhan karena masih dalam satu wilayah provinsi atau masih dalam satu wilayah kewenangan Bapak Ibu ya. Jadi ini boleh ya diperbolehkan seperti ini, dan itu juga ada di aplikasi SIM P3K volume 34 ya. Nah, kemudian setelah di sini setelah 3 guru ini bisa mengisi kuota formasi di instansi B, tentunya di sini nantinya Bapak Ibu ya. Di sini nantinya instansi A dan B akan mengadakan koordinasi ya. Jadi antara instansi A dan B akan mengadakan koordinasi. Instansi B akan memberikan konfirmasi sedia atau tidak menerima. Pelamar P1 juga akan konfirmasi yes or no. Nah, seperti itu ya. Jadi
tetap ada alur untuk mengisi formasi dari sekolah lain. Tetap itu kita meminta konfirmasi dari instansi yang dituju dengan pelamar itu sendiri Bapak Ibu ya. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, kemudian ada info tambahan dari rekrutmen P3K Guru di Instagram. Di sini katakan untuk pemetaan tenaga non ASN sebagaimana tersebut di atas diharapkan kepada para kepala perangkat daerah melakukan hal-hal sebagai berikut. Langkah-langkah ya. Yang pertama, melakukan inventarisasi data pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 1 dan menyampaikan data dimaksud dalam bentuk hard copy dan soft copy file Excel ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bone paling lambat tanggal 31 Agustus 2022 ya. Jadi ini dari Bone Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.